Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa program studi D3 Keperawatan Solok, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang, khususnya mahasiswa tingkat 1A dan 1B, di mana saja saudara berada. Pada kesempatan yang baik ini, kita lanjutkan perkuliahan kita atau kuliah jarak jauh, e-learning, atau kuliah daring, mata kuliah pengantar biostatistika. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang students t-test atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan UJT. Saudara, sebelum kita masuk pada UJT itu, kita perkenalkan kepada saudara tentang kemungkinan-kemungkinan uji statistik yang kita gunakan untuk menguji hipotesis yang dikemukakan oleh William Gassett yang hidup pada tahun 1876 sampai 1937. Ya. Saudara, ada macam-macam uji yang dikemukakannya. Dia sebagai ahli di bidang matematik. Yang pertama adalah Spearman rank correlation atau korelasi berjenjang Spearman. Yang kedua adalah two sample t-test atau UJT dua sampel. Kemudian yang ketiga adalah percent correlation coefficient atau koefisien korelasi persen. Dan yang keempat adalah uji chi-square atau chi-square test. Nah, kapan uji-uji ini kita gunakan atau kita pakai dalam suatu investigasi atau dalam suatu penelitian? Saudara, itu sangat tergantung kepada data yang kita kumpulkan dalam penelitian atau dalam suatu investigasi atau dalam suatu penyelidikan. Bila data yang kita kumpulkan itu dalam bentuk hasil pengukuran atau hasil ukur atau dalam bentuk numerik, kuantitatif, data itu bersifat kuantitatif atau data numerik, atau sebutlah variabel numerik, atau juga skala numerik misalnya, maka ada beberapa uji yang bisa kita gunakan untuk itu, tergantung kita mau melihat apa hubungan antara dua variabel setidak-tidaknya. Kita lihat misalnya, apabila kita ingin melihat hubungan antara perbedaan ukuran dari sampel yang sama, sampelnya sama, itu juga sampelnya. Contohnya saudara misalnya, saudara tingkat 1A, saya jadikan sampel, saya ukur saudara, saya nilai saudara sebelum kuliah, atau sebelum mengikuti perkuliahan biostatistik, saya adakan pretest. Lalu setelah selesai perkuliahan biostatistik atau pengantar biostatistik, saya adakan pretest. Lalu saya bandingkan nilai ini, nilai pretest dengan nilai post-test. Sampelnya sama, tetap saudara, tidak berbeda. Itu artinya kita mengukur pada sampel yang sama, atau data yang kita kumpulkan itu dari sampel yang sama. Ujinya adalah correlation berjenjang Spearman atau Spearman rank correlation. Bila ingin kita melihat perbedaan antara ukuran dari dua sampel. Nah, ukuran dari dua sampel, contohnya misalnya nilai pengantar biostatistik saudara tingkat 1A, saya ingin bandingkan dengan tingkat 1B. Itu berbeda itu sampelnya namanya. Kalau tadi satu sampel saja, 1A saja. Kalau sekarang kita bandingkan dengan tingkat yang lain, 1A dengan 1B, itu artinya
adalah dua sampel atau sampel yang berbeda. Maka uji statistiknya adalah kita gunakan two sample t-test. Uji T dua sampel. Mana yang dua sampel tadi? Tingkat 1A misalnya dan tingkat 1B. Ya. Kemudian bila melihat hubungan atau asosiasi antara ukuran dari dua variabel, antara ukuran daripada dua variabel, artinya adalah variabel X dan variabel Y, misalnya, atau variabel independen dengan variabel dependen. Ingat lagi konsep data dan variabel yang sudah kita pelajari. Maka uji yang kita gunakan itu adalah percent correlation coefficient atau koefisien korelasi persen. Nah, sementara saudara, bila kita ingin melihat perbedaan frekuensi, datanya dalam bentuk kategori atau dalam skala nominal dan ordinal, kalau ini tadi adalah skalanya interval atau rasio kurang tadi. Kalau frekuensi skala ukurnya apa? Biasanya adalah nominal dan ordinal. Nah, bila kita ingin melihat perbedaan frekuensi, sama yang kita analogkan dengan pembahasan kita minggu yang lalu tentang perbedaan proporsi atau beda proporsi. Saya sudah sampaikan juga pada YouTube sebelum ini, atau pada video sebelum ini, perbedaan frekuensi, perbedaan proporsi. Nah, sekarang untuk uji chi-square atau chi-square t-test, itu kita mau melihat adalah perbedaan frekuensi. Ya. Oke, itu macam-macam uji dan dasarnya. Sekarang kita fokus kepada student t-test, ya, atau uji T. Uji atau tes ini diciptakan oleh ahli statistik yang bekerja di perusahaan bir. Ya. Dia dipanggil dengan William Gasset, ya, yang lahir pada 1876, hidup sampai 1937. Tetapi dia lebih suka untuk tetap anonim. Dia tidak menuliskan namanya, sehingga ditulis dengan nama student t-test atau uji T. Nah, ini yang kita pakai sehari-hari, ya, uji T. Ya. Nah, uji T tentu dia menggunakan nanti distribusi T, nanti akan ada tabel T, seperti saudara melihat tabel Z misalnya, pada kurva normal. Ya. Nah, Gasset ini menemukan uji T untuk menangani sampel kecil. Ya, menangani sampel kecil dalam rangka pengendalian kualitas pembuatan bir, ya, dituliskan dengan nama student, dituliskan dengan nama students. Okay. Nah, saudara, barangkali saudara masih ingat dengan uji T, waktu kita membahas uji mulai mempelajari statistik inferensial atau uji hipotesis, ya, rumusnya statistik T ini, T sama dengan nilai rata-rata dikurang dengan mu per standar deviasi, ya, dibagi dengan akar daripada N. Ya. Nah, bila populasi yang disampel atau dalam teori berdistribusi normal, nah itu berdistribusi normal statistik, yakni student t-test dipakai. Student T berdistribusi dengan derajat bebas atau degree of freedom. Degree of freedom itu adalah N dikurang 1. Jadi menentukan degree of freedom di sini untuk uji T, N dikurang 1 atau jumlah sampel dikurang dengan 1. Sebagai pedoman bagi kita untuk melihat pada tabel T. Macam-macam, ya, macam-macam uji T, ya, macam-macam uji T berdasarkan kepada pertanyaan. Ya. Misalnya uji T min tunggal, ya, atau uji T1 sampel. Ya. Dalam bahasa Inggris, one sample t-test method.
one sample t-test method. Ya, metode uji T satu sampel. Nah, apa contoh pertanyaannya? Misalnya, apakah min sampel atau rata-rata sampel sama dengan min populasi atau rata-rata populasi yang telah ditentukan? Sama dengan kemarin kita bicara uji Z, apakah rata-rata pada sampel yang kita temukan sama atau tidak dengan rata-rata populasi. Bisa juga kita lakukan dengan uji Z, dengan catatan bila to populasi diketahui. Tetapi bila to-nya tidak diketahui, yang diketahuinya standar deviasi sampel, maka kita gunakan uji T. Nah, ini sudah selesai kita bahas minggu yang lalu. Yang kedua, uji T perbedaan min. Atau dalam bahasa Inggris, uji T sampel independent, ya. Independent t-test, uji T independen. Contoh pertanyaan penelitian, apakah skala nyeri pasien yang minum obat A sama dengan skala nyeri pasien yang minum obat B? Ini pertanyaan penelitiannya. Saudara sudah mulai bisa berpikir-pikir atau dari pertanyaan penelitian ini apa hipotesisnya? Apa hipotesis nolnya dan apa hipotesis alternatifnya? Coba berlatih. Nah, akan diuji dengan statistik atau dengan uji-uji statistik itu adalah hipotesis nol. Yang ketiga, uji T pengamatan berpasangan. Uji T pengamatan berpasangan. Uji T sampel berpasangan. Dalam bahasa Inggris, paired sample t-test. Apa pertanyaannya? Apakah pengobatan yang diberikan bermanfaat secara signifikan? Nah, ini dependen ini. Artinya itu juga sampelnya. Jadi kalau kita ringkas nanti ada uji T perbedaan min, ada uji T perbedaan min ya, independen, ada uji T dependen. Nah, gitu. Orang ringkas-ringkas saja menyebutnya uji T independen, uji T dependen. Ya, desain penelitiannya untuk uji T yang berpasangan. Nah, ada kan pretest. Saya beri contoh sederhana supaya Anda gampang memahaminya seperti saudara. Ya, sebelum perkuliahan pengantar biostatistika ini saya beri pretest. Lalu saya adakan perlakuan atau saya lakukan intervensi istilahnya. Perlakuan, intervensi, treatment, ya. Apa perlakuannya? Ya, saudara diberi kuliah. Ya. Atau ada proses pembelajaran perkuliahan tentang pengantar biostatistik. Lalu setelah itu saya nilai lagi, saya lakukan post test. Nah, jadi bila saya ingin membandingkan nilai pretest dengan nilai post test, ya, maka itu namanya uji pengamatan berpasangan atau uji T dependen. Kalau kita bawa kepada perawatan atau kesehatan, misalnya, pertanyaan penelitian yang kita gunakan, apakah pengobatan yang diberikan bermanfaat secara signifikan? Jadi misalnya ada orang yang pasien mengalami nyeri, kita ukur skala nyerinya, lalu kita beri obat tertentu untuk menghilangkan rasa nyeri, dan kita ukur lagi skala nyerinya. Lalu nanti itu yang kita bandingkan. Itu namanya uji T berpasangan. Kita bahas sekarang satu persatu, saudara. Uji T untuk min tunggal. Data berikut adalah berat badan dalam kilogram dari masing-masing 20 orang anak yang diambil secara acak dari desa A. Nah, apakah mungkin berat badan rata-rata keseluruhan anak di desa A tersebut
24 kilogram. Nilai yang diamati adalah sebagai berikut. Ini artinya nilai yang diamati, nilai data yang diambil dari sampel. Ya. Misalnya 9, 14, 15, 15, 16, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 24, 26, 27, 29, 30, 32. Ini semua dalam kilogram. Ya. Ingat, rumus yang kita pakai, T sama dengan nilai rata-rata min sampel dikurang dengan mu populasi per standar deviasi ya, bagi dengan akar dari N. Nah, simbol-simbol ini saudara harus tahu. T ini akan dicari. Ini rata-rata sampel. Rata-rata dari mana ini? Tentu nilai rata-rata dari ini. Berat badan sampel yang kita ukur atau yang kita peroleh. Rata-rata dari sini. Lalu mu dari mana? Apakah 20 atau 24? Ayo berpikir, mana mu-nya? Yang 20 atau 24? Ya. Kalau 20 ini adalah, ini jumlah sampel. Ya. Tentu mu adalah 20, 24. Perhatikan ini. Apakah mungkin berat badan rata-rata keseluruhan anak di desa tersebut 24? Artinya ini sebenarnya sudah ditentukan, sudah didapatkan rata-rata berat badan anak di desa ini adalah 24. Ini adalah mu. Kan baik-baik, ini adalah mu. Nah, sekarang persoalannya, mu bisa kita ketahui ada 24, to-nya tidak ada. Lalu, kita harus cari standar deviasi dari data sampel. Akar N berapa? Ini jumlah data atau jumlah sampel. Ya, semuanya adalah 20. Ini 20, N ada 20. Yang belum ada itu standar deviasi dengan rata-rata. Nah, saudara harus pahami lagi, ya, berlatih lagi bagaimana mencari nilai rata-rata, kemudian lanjut dengan mencari standar deviasi. Yang saya katakan sebenarnya uji-uji statistik ini tidak sulit, ngerti dengan simbol. Oh ini rata-rata ya. Oh bagaimana cara mencari rata-rata? Oh ini standar deviasi. Lalu saudara bagaimana? Sudah mengetahui bagaimana cara mencari standar deviasi. Ini juga yang saya katakan bahwa statistik deskriptif itu lanjutannya adalah statistik inferensial. Atau dengan kata lain, statistik inferensial tidak bisa dikerjakan kalau tidak paham dengan statistik deskriptif. Saudara harus paham mana yang nilai rata, mana yang mu, mana yang standar deviasi, mana yang N. Ini sudah kita pelajari. Tinggal saudara menggunakannya atau menentukannya atau menghitungnya. Nah, kemudian derajat degree of freedom atau derajat kebebasan tadi sudah sampaikan N dikurang dengan 1 untuk menentukan nanti nilai T. Ya, baik. Nah, baik, ini saya berikan contoh langkah uji T untuk min tunggal itu. Ya, pertanyaan untuk dijawab, apakah rata-rata berat badan sampel 20 orang anak-anak 24? Nah, di sini dari pernyataan ini bisa kita ketahui ya, N sama dengan 20 ini. Rata-rata kalau kita cari rata-rata dari ini tadi semua, kita cari nilai rata-ratanya. Adalah 21. Dan kita lanjut cari standar deviasi 5,91. Dan mu-nya adalah 24. Nah,
Kalau itu sudah diketahui, kita rumuskan hipotesis nolnya. Rata-rata berat badan anak-anak 24 kg, yakni min sampel sama dengan min populasi. Ini adalahnya Anda potong saja, tidak perlu ada itu. Rata-rata berat badan anak-anak 24 kg. Maksudnya adalah min sampel sama dengan min populasi. Ini hipotesis nolnya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Bahasa lainnya adalah min sampel sama dengan min populasi. Itu adalah hipotesis nol. Tentukan ujinya atau statistik uji T sama dengan rata-rata dikurang mu per standar deviasi dibagi akar daripada N. Dan tentu jangan tinggal kita menentukan degree of freedom-nya. Ya. Yang keempat, bandingkan dengan nilai teoretik. Ya. Bandingkan dengan nilai teoretik. Mana yang dibandingkan itu ini T yang kita peroleh dibandingkan dengan nilai teoretik. Bila T-tabel, nah, perhatikan baik-baik. Bila T-tabel yang kita lihat tadi degree of freedom-nya sudah kita tentukan, ya, ini N kurang 1. Di sini berapa degree of freedom-nya ini? Kalau dia 20, berapa degree freedom-nya? 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi kita lihat T-tabel pada N9, pada degree of freedom 19. Ya. Nah, bila T-tabel kecil daripada T hitung, maka menolak H0. Ya. Itu artinya apa? Bila T hitung lebih besar daripada T-tabel, menolak H0. Besar tolak. Kemudian bila T-tabel lebih besar daripada T hitung, itu artinya apa? T hitung lebih kecil daripada T-tabel, menerima H0. Jadi kalau di sini istilahnya secara gampangnya, kalau membanding-bandingkan hitungan-hitungan statistik ini, ya hasil perhitungan besar, tolak H0-nya. Hasil perhitungan kecil, terima H0-nya. Oke. Kemudian saudara paham apa yang saya maksud. Jadi artinya besar ini, besar tolak. Kecil ini, kecil terima. Sama dengan uang. Kalau ada uang diberi orang besar, kita terima. Kalau kecil, kita tolak. Nah, di sini tidak. Sebaliknya begitu. Oke. Simpulan. Nah, baru disimpulkan atau kita lakukan interpretasi. Nah, kita lihat perhitungannya sekarang. UJT untuk min tunggal tadi, atau statistik uji. Dari ketahui N ada 20, rata-rata ada 21, mu 24, standar deviasi 5,91. Ya, 5,91. Jadi ini nilai rata-rata atau X bar dikurang dengan mu 24 per 5,1 dibagi dengan akar daripada 20. Dapatnya adalah min 2,30. Nah, jadi min 2,30 ini itu adalah namanya T hitung. Nah, T hitung T alfa sama dengan T 0,05 ya, dengan degree of freedom 19 sama dengan 2,093. Artinya T tabelnya itu adalah 2,093. Kita buktikan sekarang. Ya, berapa T hitungnya sekarang? 2,30. 2,30 degree freedom-nya berapa?
Degree of freedom-nya adalah 19. 20 tadi dikurang 1, 19. Saya ulangi coba. Nah, ini degree of freedom, degree of freedom N kurang 1. Di pedoman kita untuk melihat di T-table. Lihat degree of freedom 19 pada alpha 0,05, maka didapatkan 2,093 pada tabel. Ya, pada tabel. Hitungan tadi berapa? Nih, 2,093. Padahal yang kita hasil hitung tadi 2,30. Ya, mau positif negatif itu tidak ada persoalan, absolutkan saja. Maka di sini artinya apa? Ya. Mana yang lebih besar di sini? Besarkah T hitung atau T tabel yang besar? Tentu T hitung. Ya. T hitung lebih besar dari 2,30, lebih besar daripada 2,093. Jadi saudara, kapan kita menerima H0? Jika T-nya, T hitungnya kecil dari 2,093. Kapan kita menolak H0? Jika T hitung lebih besar dari 2,093. Saya ulang, saudara. Jadi setelah kita masukkan ke rumus, angka-angka yang sudah kita ketahui ini, sudah kita tentukan ini, didapatkanlah T hitungnya 2,30. Ini kita peroleh. Nah, T-tabel kita tidak tahu. T-tabelnya berapa? T-tabelnya tergantung kepada degree of freedom. Degree of freedom tadi itu N dikurang 1. Ya, di N ini ada 20, dikurang 1 adalah 19. Maka kita lihat tabel T, ini degree of freedom-nya 19, lalu kita tarik sampai kepada alfa 0,05, didapatkan 2,093. Ini teoretiknya nih. Baru nanti kita bandingkan. Ternyata bahwa di sini didapatkan T hitung itu lebih besar, T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, kesimpulannya apa? Menolak. Menolak H0. Kita kan sudah belajar, yang kita lakukan uji statistik itu arahnya adalah kepada H0. Menolak H0 atau gagal menolak H0. Kalau gagal menolak namanya adalah, maksudnya adalah menerima. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil uji ini, tidak terbukti bahwa sampel yang ditarik dari populasi dengan rata-rata berat badan 24 kg. Artinya apa? Rata-rata berat badan sampel tidak sama dengan rata-rata berat badan populasi. Nah, bagaimana menentukan nilai P? Nah, ini kita menentukan nilai P, ini kita sudah belajar, ini Z, 1 kesatuan 1, atas 100%, ini setengah daripada kurva, ini area, daerah penolakan. Kalau dia dua arah, tentu di sini akan menjadi 0,25, di sini 0 jadi. Kalau dia satu arah, ini adalah 0,005. Nah, ini daerah merah, ya, adalah daerah penolakan atau G2
dua sisi. Oke. Nah, sekarang kita masuk jenis yang kedua, uji T untuk perbedaan min. Ya. Data yang diberikan di bawah ini, contoh data yang diberikan di bawah ini pengeluaran energi. Ya. Total 24 jam pada kelompok wanita lansing, bandingkan dengan wanita gemuk atau obesitas. Perintahnya, ujilah apakah pengeluaran energi rata-rata wanita gemuk secara signifikan lebih tinggi. Mana ini pengeluaran energi? Ini datanya. Yang lansing pengeluaran energinya 6,1, 7,5, 7,9. Yang gemuk 8,8, 9, dan seterusnya. Ya, ini. Nah, rumusnya untuk uji T atau perbedaan min ini, rumus pertama adalah T sama dengan rata-rata X1 dikurang dengan rata-rata X2. Karena rata-rata yang lansing ini, rata-rata energinya berapa pengeluaran, yang gemuk, rata-rata pengeluaran energinya berapa, bahkan per. Ya, ini to. Ya, to dikali dengan akar dari 1 per N1, ini N1, perhatikan, 1 per N1, kemudian tambah dengan 1 per N2. Oke. Sekarang persoalannya, rata-rata Anda sudah tahu cara mencarinya. Rata-rata dari pengeluaran energi yang lansing, dan rata-rata dari pengeluaran energi wanita yang gemuk. Oke. Sulit, lihat lagi rumus min. Kemudian di sini N sudah diketahui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 N1. Ya, N2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 N2. Oke. Sekarang tau ini dari mana dapatnya? Tau itu diperoleh dari akar dari. Akar dari apa? N1 dikurang 1, N1 dikurang 1 dikali varian 1. Nah, jadi saudara ini harus dicari variansnya. Varians yang lansing ini, kemudian varians pengeluaran energi yang gemuk. Nah, Mas tinggal masukkan saja ke dalam rumus ini. Ya. Per N1 dikurang dengan N2. Nah, tinggal masukkan saja N, jumlah N1. Ini adalah N2. Ya. Oke, dapat tuh. Saya ulang lagi, saudara. Ini rumus T-nya, uji T untuk perbedaan min itu adalah T sama dengan rata-rata X1, ini dia maksudnya, sama dengan N1. Dan rata-rata X2, ini adalah wanita yang gemuk, itu N2. Dan to dikali dengan akar dari 1 per N1. Nah, 1 per N1, hitung N-nya di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 N1-nya. Lalu hitung N2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nanti N2-nya. Jadi 1 per 13, di sini 1 per 9. Oke. Nah, sekarang apa yang kita belum tahu? X bar sudah tahu, N1, N2 sudah tahu, sudah kita ketahui. Yang belum kita ketahui adalah to. To bagaimana menentukannya? Bagaimana menghitung atau komputasi dari to? Akar dari N1 dikurang 1, 13 dikurang 1 dikali variansnya. Nah, tentu ini kita cari variansnya dulu. Ya, ingat kembali bagaimana cara mencari varians. Dan yang
N2, ini 9 ini dikurang dengan 1 dikali varians 2. Ya. Nah, per N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, oke. Jadi artinya mau memasukkan ke rumus ini, dicari X barnya nilai rata-rata masing-masing, dicari To-nya, dah masukkan ke rumus, jadi dia. Ini yang saya katakan, yang penting mengerti dengan simbol-simbolnya dan mengerti dengan statistik deskriptif. Nah, untuk UJT perbedaan min ini, UJT untuk perbedaan min ini, degree of freedom atau derajat kebebasannya, N1 ditambah N2 kurang 2. Kalau tadi untuk UJT satu sampel tadi, N dikurang 1. Ya. Ini N1 ditambah N2 dikurang 2. Gitu. Jadi kalau di sini misalnya 13 ditambah 9 dikurang 2. Ya. 13 tambah 9, 22. Dikurang 2 menjadi 21. Itulah degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya 21. Nah, UJT untuk perbedaan min, ini formula ya, yang dipakai. Ada juga formula lain, misalnya seperti ini, T sama dengan ini rata-rata kelompok A dikurang rata-rata X atau kelompok B per sigma X kuadrat A ditambah dengan sigma X kuadrat B kecil. Lalu per kelompok A ditambah dengan kelompok B kurang 2 dikali dengan 1 per N kelompok. 1 per kelompok 1, kemudian ditambah dengan 1 per N atau kelompok 2. Ya. Terserah Yoyo masukkan yang mana, mau Anda pakai yang ini, atau Anda pakai yang ini. Ya. Nah, ini UJT 2 sampel, perbedaan antara min, ya harus kita cari. Besar sampel juga harus ditentukan, ya setidak-tidaknya sampel adalah berjumlah 10, kalau itu datanya berdistribusi normal. Nah, sebaiknya mau lihat dia berdistribusi normal atau tidak, 30 lebih akan lebih bagus. Ya, tidak perlu betul melihat dia itu data numerik berdistribusi normal atau tidak. Tapi kalau kecil dari itu, bahkan 10 sampel yang Anda gunakan, maka harus data itu berdistribusi normal. Nah, UJT untuk perbedaan min, hipotesis nol, misalnya pengeluaran energi wanita gemuk tadi, sama dengan pengeluaran energi wanita langsing. Gemuk sama. Ini adalah tutil, dua arah. Anda mengatakan sama atau tidak sama. Nah, statistik uji di freedom tentukan T sama dengan N1 tambah kurang 2 bagi kurang 2. Masukkan rumus-rumus ini tadi, ya, angka tadi masukkan ke dalam rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, lalu ringkasan atau data simpulan angka itu, yang langsing itu N-nya berapa? 13. Yang gemuk N-nya 9. Rata-rata yang langsing 8,10. Ini yang gemuk 10,30. Variannya berapa? Ini 1,32, kemudian 1,25. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus langsung, ya, atau saudara ya. Nah, ini kan kuadrat, ya, varians, akarkan. Ini 1 akar dari, nah, di 8,1, 8,10, X rata-rata dikurang dengan 10,3 per 132 varians. Kemudian 1,2, ini standar deviasi. Kita cari standar deviasi, variansi dapat berapa? 1,132 atau 1,25.
9 tambah dengan per 13. Ini adalah N1 ya, yang gemuk. Ini per 13. Dibalik juga boleh, sama saja itu. Ya, ini dibalik ke sini, 13 di sini, 9-nya di sini juga boleh, lihat ini. Ya. Ini kan tambah. Kemudian tabel T, kita lihat degree of freedom-nya, 9 tambah 13 dikurang 2, artinya 20 degree of freedom. Ya. Ini 20, 22 kurang 2, ya, 20, 20, bukan 1, 20 ya. Sama dengan T, alfa 0,5, kemudian 20, itu kita dapatkan adalah 2,086 kalau kita lihat pada tabelnya. Ya, tabel-tabel, kita lihat tabel T ini, degree of freedom 20. Nah, ini dia. Degree of freedom 20 pada alfa 0,05 adalah 2,086. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Inferensinya. T hitung ini 3,82 lebih besar daripada T tabel. Pada alfa 0,05 degree of freedom 20, yaitu 2,086. Ini berarti ada bukti bahwa pengeluaran energi rata-rata dalam kelompok obesitas secara signifikan atau V-value-nya kecil daripada 0,05 lebih tinggi dari kelompok yang kurus atau yang langsing. Ini kesimpulannya. Oke, saudara, perhatikan baik-baik ini. Rumus yang kita cari ini. Kesimpulan. Penting saudara masukkan, kalau mengerti rumus-rumus ini masukkan saja. Tidak ada persoalan di sini sebenarnya. Sekaligus atau Anda ambil ini satu-satu. Ada juga. Ya. Nah, seperti ini juga rumus yang digunakan juga boleh. Ya, nanti hasilnya juga akan sama. Ya, ini contoh. Ini contoh rumus. Bagaimana dapatnya? Perhatikan ini baik-baik. Ini komputasi statistik T untuk independen sampel. Ya, atau sampel yang berbeda. Tidak terikat. Nah, perhatikan di sini. X. Ya, simbol XA ini adalah nilai asalnya ini. X-nya besar. Kemudian ini X-nya kecil. XA juga. Kemudian pada B juga XB-nya itu nilai asal. Ini X yang kecil EB-nya, ya perhatikan dari mana dapat nilainya ini. Kalau kita belajar dalam statistik deskriptif tentang mencari mean, ya, untuk mencari standar deviasi, ini adalah nilai beda. Jadi nilai beda dilambangkan dengan X kecil. Ya, tinggal masukkan saja ke sini. Apa yang dimintanya di sini? Kuadrat. Oh, kuadrat nilai beda. Di sini dia. Kuadrat nilai beda. 25 ini. 5 kali 5, 25. Ya. Berikan contoh satu supaya Anda lebih paham. Misalnya sigma SA ini. Sigma XA 250. Rata-rata XA ini adalah 25. Nah, maka nilai bedanya 30 dikurang 25 sama dengan 5. Berikut 27 dikurang 25 sama dengan 2. Ya, dan seterusnya ke bawah. Ya. Oke. Nah. Coba perhatikan baik-baik.
Ini. Pada XB atau kelompok yang kedua, ini nilai asal, jumlahnya adalah 190, rata-ratanya adalah 19. Maka nilai beda masing-masingnya 2/3 dikurang 19 sama dengan 4. Dikuadratkan. Jadi kalau saudara-saudara rumus begini, hitung ini adalah tabel bantu. Ini tabel bantu yang kita gunakan, tinggal nanti angka-angka di sini kita masukkan ke dalam rumus. Dia akan ketemu dia. Maka kalau ini kita lihat contoh yang di sini adalah kelompok A, ini adalah kelompok yang dipulangkan rumah sakit secara reguler. Ini adalah kelompok B, pasien yang dipulangkan rumah sakit lebih awal. Ya, lebih awal daripada reguler dibandingkan. Ya. Ya. Oke. Di sini dapat T-nya sama dengan 6, di 2,1 sama dengan 2,86. Lalu degree freedom-nya berapa ini? Ya. Nah, di NA-nya ditambah dengan MB-nya dikurang dengan 2. Ya. Ini berapa? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama 10. Jadi 10 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 18. Ya, ini. 10 tambah 10 dikurang 2. Jadi kita melihat tabel pedomannya adalah 18. Nah, kita lihat ini 18, maka nah ya, degree of freedom-nya 18. Nilai T yang ditabelkan adalah tabel itu adalah 2,10. Ya. Sementara dengan demikian T hitung kita 2,86. Ini T hitung 2,86. Ini T hitung 2,86. Nah, kita lihat tabel tadi lagi. Yang 18 pada 0,5 2,101. Ya. Di sini dia bilang 2,10, diambil 2 desimal. Ya. Perhatikan lagi saudara. Mari kita lihat tabelnya pada degree of freedom 18 itu 2,101, diambil 2 desimal 2,1 atau 2,10. Nah, tinggal menyimpulkannya. Kita sekarang dapat mengatakan bahwa primipara dipulangkan lebih awal secara signifikan memiliki persepsi terhadap potensi maternal lebih rendah dari primipara yang dipulangkan reguler. Ya, probabilitas yang mana? Perbedaan rata-rata 6 poin adalah hasil dari faktor kebetulan daripada yang dipulangkan lebih awal adalah kurang dari 5 dalam 10. Hipotesis 0 ditolak, hipotesis alternatif diterima. Ya. Jadi kecil terhitungnya daripada tabel tolak. Ya, perhatikan lagi. Besar tolak, kemudian kecil terima. Apabila terhitung lebih besar daripada tabel, H0-nya ditolak. Apabila terhitung lebih kecil daripada tabel, maka H0-nya diterima atau gagal menolak. Yang ketiga, uji T pengamatan berpasangan. Uji T pengamatan berpasangan. Contoh, misalkan dosen ingin menguji efektivitas program praktik labor mandiri yang dirancang untuk meningkatkan nilai kompetensi mahasiswa tentang prosedur keperawatan. Dosen menguji program pada kelompok 8 mahasiswa atau pada kelompok mahasiswa yang terdiri daripada 8 mahasiswa. Sebelum memasuki program, setiap mahasiswa mengikuti pretest demonstrasi. Setelah menyelesaikan program ini, setiap siswanya mengikuti proses demonstrasi. Nah, berdasarkan kinerja mereka, apakah program praktek labor mandiri efektif?
Lihat itu. Jadi mahasiswa yang 8 orang ini, ya, berpasangan satu sampel ini. Misalnya saudara tingkat 1B misalnya diambil 8 orang jadi sampel. Nah, yang 8 orang ini dites nilai atau diperoleh nilai keterampilan kemampuan saudara melakukan praktek labor. Misalnya melakukan memenuhi kebutuhan dasar manusia praktek labornya. Dites saudara dulu, suruh demonstrasi, dinilai, dapat nilai. Setelah itu disuruh praktek secara mandiri. Ya, suruh baca, suruh berlatih, ya, apapun bentuknya yang penting labor, lakukan praktek, kemudian dinilai lagi. Nah, nilai pretest dan posttest dibandingkan. Tadi juga sudah saya sampaikan di awal. Ini desainnya yang tadi itu. Ya, ini desainnya. Ya. Rumusnya adalah yang uji T dependen, T sama dengan ini. D, X, Y per sigma D kuadrat per N akar dari sigma DE per N kali N kurang 1. Apa artinya ini, saudara? Ini perbedaan antara dua nilai. Perbedaan antara dua nilai. Nilai pretest si A, yang 8 orang ini taruh si A1. Si A dengan si A juga. Nilai pretestnya dan nilai posttestnya sama-sama si A. Itu perbedaan antara dua pasangan nilai. Kalau kita beri bar di atasnya, ini D bar ini, X bar dikurang Y bar. Ini adalah perbedaan rata-rata antara pasangan nilai. Paham, saudara, itu artinya. Kemudian D sama dengan skor deviasi atau nilai deviasi dari perbedaan nilai atau perbedaan ukuran. Sigma D kuadrat ini adalah jumlah daripada nilai deviasi yang dikuadratkan. N sama dengan jumlah pasangan. Berapa jumlah pasangan tadi? Itu 8. 8 nilai. 8 ini pretest, 8 juga posttest. Nah, saudara, tentu ini kita cari. Kita harus cari rata-rata ini. Rata-rata nilai X dikurang nilai Y. Nah, itu. Kita harus cari sigma D kuadrat. Kita cari D kuadrat. Ini penyimpangan deviasi. Berapa perbedaannya antara nilai X dengan nilai Y? Lalu itu kita kuadratkan. Sigmanya berapa setelah kita kuadratkan. N sudah jelas. Jadi saudara mau tidak mau kita harus menggunakan tabel bantu untuk menentukan D bar ini X kurang Y, kemudian sigma D kuadrat, D kecil, dan R pan N kurang 1 ini harus kita punya tabel bantu. Ini yang terpenting. Menggunakan tabel bantu. D bar kemudian sigma D kuadrat. Atau rumus lain, bisa juga saudara pakai ini. Ini formula statistik berpasangan, statistik T berpasangan juga bisa. Ini rata-rata kelompok 1 pretest dikurang dengan rata-rata kelompok 2 posttest dikurang dengan 0. Dan ini D kuadrat dikurang dengan sigma D kuadrat per N kurang 1. Nah, bingung.
Yang penting masukkan angka-angka di sini, cari saja. Ya, ini cari dulu, gunakan tabel bantu. Nah, masing-masing mahasiswa berkontribusi 2 nilai, tentu ya, rancangan pengukuran berulang. Artinya, ini 8 mahasiswa, kita cari. Ini nilai kompetensi waktu pretest, kemudian nilai kompetensi setelah mengikuti program. Ya, ini artinya nilai post-test. Oke, ini data mentah. Nah, dan dapat kita sajikan setiap mahasiswa itu dengan nilai atau perbedaan. Nah, ini dia, terdapatkan D ini nilai perbedaan antara dua nilai. Ya, X yang dikurang dengan Y tadi. Ya, misalnya sini. Ya. Apa perbedaannya? 500. Ini pasangan pertama misalnya, ini nilai pretest. 520. Apa perbedaannya dengan nilai post-test 555, dapat 335, dan seterusnya. Ya. Jadi ini kalau kita jumlahkan semua, kita cari sigmanya nanti. Oke. Di pendekatan atau menguji efektivitas program dengan menguji signifikansi D. Potensi alternatif program praktek labor mandiri efektif atau nilai potensi setelah mengikuti program akan lebih tinggi daripada sebelum mengikuti program. Nah, ini kalau bicara lebih tinggi, lebih rendah, saudara, ini nama ujinya adalah ujinya one till. Oke, kan itu. Nah, ini saya katakan tadi. Kalau tadi kita jumlahkan semua, ini kita jumlahkan semua. Perhatikan Bapak, Anda bisa hitung sendiri. Ya, gunakan kalkulator di sini, tambah terus. Kemudian 180. Ya. Kemudian ini kita kuadratkan. Kemudian 707.900. Sudah dapat ini. Sigma D dengan sigma D kuadrat sama dengan 7.900. Ini sigma D saja 180. Coba saudara hitung sendiri ini. Ya. Kenapa dia bisa dapat 180? Kalau ini sudah jelas. Saudara jawab sendiri. 35, 20, min 15, 25, 50, min 10, 35, 40. Ya, coba dicari. Apakah memang dapatnya 180? Kalau iya, kenapa kok 180? Ya. Nah, ada nilai yang negatif, ada nilai yang positif di sini. Tapi dapatnya adalah 180. Coba cari sendiri. Nah, ingat uji T untuk sampel tunggal. Ini rumusnya. T sama dengan X bar dikurang mu per standar error. Nah, untuk sampel terkait atau sampel terikat, ini sama dengan ini D rata-rata S bar, D rata-rata dikurang dengan mu kali D per standar error. Kita masukkan saja rumusnya ke sini. Dari mana dapat standar? Ini standar deviasi daripada rata-rata perbedaan ini. Ya, ini sama dengan standar deviasi per akar daripada N. Dan ini, standar deviasi sama dengan menghitungnya. Standar deviasi ini sama dengan kita menghitung standar deviasi yang lain. Masukkan ke rumus di sini juga boleh, atau standar deviasi itu sigma daripada XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Ingat, statistik diskrit. Seperti ini juga mencarinya boleh. Standar deviasi. Ada rumus begini. Ya. Cari min dari D, sigma D bagi N. 20 bagi 8, dapat 22,5. Standar deviasi, ini dia. Jangan cari standar deviasi. Cara yang kedua, kalau tidak Anda gampang saja nanti standar deviasi daripada perbedaan K
kita tinggal menggunakan tabel bantu. Yang penting masuk dia X, XI dikurang S bar, ya, sigma XI dikurang S bar kuadrat per N kurang 1. Dapat ada standar deviasi. Terserah Anda mengatakannya yang mana yang XI itu. Ya, ini bisa diganti-ganti saja. Perbedaan itu kita anggap, nilai perbedaan itu tadi kita anggap SI juga bisa. Anda masukkan ke rumus seperti ini, ya boleh. Standar error daripada nilai beda, ini nilai perbedaan antara X dan Y itu, transponen standar error per akar ini 2,384 yang 8,290,8. Nah, dan T yang hitung, kita masukkan ke dalam sini, dalam rumusnya sini, pada H0, ya, IUD sama dengan 0, jadi cukup kita pakai rumus ya, rata-rata per standar deviasi daripada rata-rata 22,5, ini dapat 2,714, ya, 22,0 ke 22,5 bagi 8,2908 sama dengan 2,714. Ya. Dari tabel untuk alfa 0,05 satu sisi, ini katakan wantil tadi satu sisi, dengan degree of freedom 1, karena Tn kurang 1 sama dengan 7, ya, maka T tabel atau T kritisnya adalah 1,895. Oh ya, kita coba lihat. Nah dia, ya, ini degree of freedom 1, pada alfa 0,5 satu sisi ini di atas, ini di bawah dua sisi di atas. Ini saya katakan dari awal tabel itu ada yang menyajikan tabel dua sisi, ada yang menyajikan tabel dua sisi. Wantil dan tutil. Ini adalah untuk yang wantil yang di atas, tutil yang di bawah. Ya, 0,05, 41,895. Ya. Nah, maka 2,714 itu lebih besar daripada 1,895. Artinya T hitung lebih besar daripada T tabel, maka menolak H0. Artinya adalah program praktek labor mandiri efektif. Karena tadi kita mengatakan bahwa nilai ini ya, akan lebih tinggi sebetulnya nilai setelah praktek mandiri dibandingkan dengan sebelum praktek mandiri. Itu adalah hipotesis wantil atau ujinya adalah uji dua arah atau dua sisi. Oke. Nah, saudara, nilai T itu apa sebenarnya? T itu adalah suatu ukuran, ya, seberapa sulit untuk percaya hipotesis nol. Kalau T tinggi, sulit untuk percaya hipotesis nol menerima bahwa ada perbedaan yang nyata. Kalau besar. Kalau T rendah, mudah mempercayai hipotesis nol, belum terbukti bedanya. Nah, ini besar tolak, kecil terima. Tinggi tolak, rendah terima. Ringkasan, saudara, ya penutup. Uji T atau student T-test ini akan digunakan, kapan digunakan? Bila ukuran sampel kecil dan untuk situasi sebagai berikut. Sampelnya kecil, bisa sampel 10. Jadi dengan catatan kalau 10 adalah data berdistribusi normal. Jadi bila ukuran sampel kecil dan untuk situasi sebagai berikut, membandingkan min sampel tunggal dengan min populasi. Yang kedua, yang sudah kita pelajari min sampel dengan populasi sudah, membandingkan min sampel dua sampel independen atau uji T independen. Dan yang ketiga adalah membandingkan min sampel dari sampel berpasangan. Satu sampel, artinya uji T dependen. Sekira cukup, ya. Saudara-saudara,
Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan saudara baca juga catatan, baca diktat, pelajari juga PowerPoint yang sudah saudara catat, kemudian dengarkan video ini. Barangkali ada hal-hal yang tidak bisa saudara mengerti atau tidak bisa saudara pahami, silakan ajukan pertanyaan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.